Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau ngebahas tentang kisah-kisah persahabatan yang toksik. Banyak banget kasus-kasus di dunia ini mengenai temen makan temen, bahkan temen mau menyakiti temen, bahkan yang lebih parahnya lagi adalah temen mau membunuh teman. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Check this out! Kisah pertama yang akan kita bahas adalah kisah dari seorang gadis yang bernama Skylar Nice. Skylar Annette Nice adalah seorang gadis muda yang berasal dari daerah West Virginia, Amerika. Dia adalah seorang anak tunggal dari ayahnya yang bernama Dave Nice dan ibunya yang bernama Mary Nice. Skylar memiliki kepribadian yang ceria, baik hati. Dia ini juga aktif di sosial media, guys. Dia juga termasuk salah satu murid yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan saking rajinnya dia, guys, dia sampai ambil job part-time di sebuah restoran cepat saji. Skylar memiliki dua orang sahabat dekat. Yang pertama bernama Sheila Eddy dan yang kedua bernama Rachel Soft. Mereka sering sekali menghabiskan waktu bertiga. Bahkan orang tua dari Skylar, Sheila, dan Rachel itu udah saling mengenal satu sama lain. Skylar berteman dengan Sheila sejak kecil, sejak mereka SD, guys. Sedangkan Skylar bertemu dan berteman dengan Rachel ketika mereka SMA. Mereka bertiga bersekolah di SMA yang sama ya guys, di University High School. Pagi hari pada tanggal 7 Juli 2012, Skylar diketahui menghilang oleh ayahnya. Ketika ayahnya ini mau membangunkan Skylar untuk pergi bekerja, guys. Ternyata di kamar Skylar itu nggak ada Skylar dan jendela kamar Skylar itu terbuka. Dari situ orang tua Skylar langsung panik ya guys. Mereka langsung melapor ke polisi. CCTV komplek perumahan Skylar menangkap bahwa si Skylar ini turun ke bawah melalui jendela tanpa jendelanya itu ditutup kembali, guys. Dan di depan rumah si Skylar ini ada sebuah mobil sedan yang menjemputnya. Kemanakah si Skylar? Polisi pun akhirnya menyelidiki mobil sedan terakhir yang menjemput Skylar. Ternyata mobil sedan tersebut adalah milik teman Skylar, yaitu Sheila Eddy. Sheila Eddy, sang pemilik mobil, mengatakan kepada polisi bahwa memang benar dia dan Skylar sempat itu teleponan, lalu mereka pergi ke suatu tempat. Tapi setelah 1 jam kemudian, Sheila mengatakan dia mengantarkan Skylar kembali ke rumahnya. Plot twistnya nih ya guys, Rachel Soft tiba-tiba mengaku kepada polisi bahwa dia dan Sheila Eddy berkomplot untuk membunuh Skylar. Ayah dari Skylar ini sampai nggak habis pikir guys, kok bisa kedua anak remaja ini membunuh anaknya. Bahkan mereka berdua membantu orang tua Skylar untuk menyebarkan brosur pencarian Skylar. Lalu pada tanggal 13 Maret tahun 2013, mayat dari Skylar ditemukan sudah membusuk di daerah Wayne Township, Pennsylvania, ditemukan kurang lebih dari 30 mil dari rumahnya. Jadi ceritanya gini guys, beberapa minggu sebelum kejadian, Skylar mengetahui bahwa Sheila dan Rachel adalah pasangan sesama jenis. Skylar pun pelan-pelan mulai menjauhi mereka. Dan karena takut rahasia besar mereka ini akan terbongkar, maka Sheila dan Rachel akhirnya memutuskan untuk membungkam mulut Skylar selama-lamanya guys. Pada malam nahas itu, Sheila dan Rachel mengajak si Skylar ini untuk party guys. Awalnya si Skylar itu nggak mau ikut-ikutan, cuma karena terus-menerus ditelepon, di SMS oleh Sheila dan Rachel, akhirnya Skylar pun mengiyakan untuk ikut party bersama mereka. Skylar di situ tuh nggak ada kepikiran jelek sama sekali sama teman-temannya. Dia taunya malam itu mereka cuma ingin have fun aja. Mereka bertiga ini naik ke mobil sedan milik si Sheila Eddy ke arah Pennsylvania. Mereka ini ceritanya mau ngerokok bareng guys. Nah, si Sheila dan Rachel bilang kalau koreknya ini ketinggalan di mobil. Dan dia menyuruh Skylar untuk mengambilnya guys. Ketika si Skylar ini berjalan menuju ke mobil itu, lalu tiba-tiba si Sheila dan Rachel menusuk tubuh Skylar dari belakang. Skylar ini sempat melawan balik mereka. Skylar sempat menjatuhkan pisau dari tangan si Rachel ini. Dan Rachel juga terluka di kaki kanannya karena perlawanan balik dari Skylar.
Namun dengan cepat kedua gadis itu menusukkan kembali pisau ke tubuh Skylar sampai Skylar ini mati. Mereka menusuk Skylar sebanyak 50 tusukan guys. Pisau yang digunakan sebagai senjata pembunuh selama ini ternyata disimpan di bawah rok mereka guys. Makanya si Skylar ini gak ada notice sama sekali sama rencana gila teman-temannya ini. Rencana dari Sheila dan Rachel adalah menguburkan jasad Skylar. Tapi karena tanah di tempat itu sangat keras dan dipenuhi oleh batu, makanya mereka meninggalkan begitu saja tubuh Skylar di bawah sebuah pohon dan ditutupi oleh batu. Setelah kejadian itu, mereka ini kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka berdua sempat nggak ketahuan guys selama kurang lebih setengah tahun. Mereka tetap merasa tidak bersalah. Mereka ini juga lucu guys, masa masih aktif untuk menggunakan sosial media mereka? Sheila awalnya tetap merasa tidak bersalah guys. Namun pada akhirnya dia mengakui tentang semua kejahatan yang udah dia perbuat. Sheila Eddy dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Rachel Soph dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, dan dia bisa mendapatkan kesempatan bebas bersyarat setelah 10 tahun menjalani masa hukuman. Mereka berdua berada di Lakeland Correctional Facility. Kisah kedua kali ini adalah kisah dari Michelle Avila yang terjadi jauh sebelum kasus dari Skylar ini guys. Michelle Avila adalah seorang gadis yang cantik, baik hati dan cukup populer di sekolahnya. Dia bersahabat dengan Karen Severson sejak kecil, sejak mereka masing-masing berusia 8 tahun. Ketika mereka remaja dan bersekolah, si Karen ini sudah mulai kelihatan jealous kepada Avila. Karena si Avila ini lebih populer di sekolah dibandingkan si Karen. Bahkan untuk urusan laki-laki pun, si Avila ini lebih banyak yang naksir atau lebih banyak pacarnya dibandingkan si Karen. Dan ini adalah salah satu alasan terbesar kenapa si Karen ini membenci si Avila. Pada waktu itu, Michelle Avila sudah memiliki seorang pacar yang bernama Randy. Randy diketahui sebagai seorang pria yang juga lumayan populer di sekolah guys. Dia tampan, tapi Randy ini memiliki habit yang buruk guys, yaitu Randy ini suka sekali party. Dan karena hal ini juga yang menyebabkan kenapa Avila memutuskan akhirnya putus dari Randy. Gak lama setelah Randy putus dari Avila, akhirnya Randy ini berpacaran dong dengan si Karen. Bahkan mereka ini sempat tinggal bareng di sebuah apartemen. Kelihatan banget kan guys, teman makan temennya ini. Setelah mengetahui bahwa temannya ini pacaran dengan mantan pacarnya, Avila ini pun sempat menasehati Karen untuk putus dari Randy. Dan karena Randy ini dirasa kurang cukup baik untuk si Karen, tapi si Karen ini gak terima guys. Dia malah marah sama si Avila. Dan mulai dari kejadian itu, akhirnya si Karen ini gak mau komunikasi lagi sama si Avila. 10 hari sebelum kejadian pembunuhan, Karen dan Avila diketahui sempat berantem di sebuah taman. Dan menurut seorang saksi, Karen ini sempat mendorong bahkan menampar si Avila. Kejadiannya terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1985. Michelle Avila minta izin sama ibunya untuk menghadiri sebuah pesta bersama seorang teman yang bernama Laura Doyle. Laura pun datang untuk menjemput Avila, tapi ternyata Avila ini nggak ada pulang ke rumah guys. Laura mengatakan ketika dia di pesta, dia melihat Avila sedang ngobrol bersama 3 orang lelaki, dan gak lama kemudian Laura pun melihat bahwa Avila dan 3 orang lelaki tersebut menghilang dari pesta. 3 hari kemudian, tubuh Avila ditemukan di sebuah sungai di daerah yang bernama Angeles National Forest. Dia ditenggelamkan secara paksa ke dalam air dan di atas tubuhnya ditemukan ada sebatang kayu yang dikaitkan ke tubuhnya. Nah, disinilah drama baru dimulai. Orang-orang ini gak ada yang curiga sama sekali siapa pembunuh Avila. Kasus ini sempat mau menjadi kasus dingin ya guys. Kasus dingin itu adalah kasus yang gak ada jalan keluarnya atau gak jelas siapa penjahatnya. Biasanya hal ini terjadi karena sangat minimnya bukti atau saksi. Karen dan Laura datang ke pemakaman Avila. Karen sempat pindah ke rumah ibu Avila untuk tinggal bersamanya.
karena Karen dan Avila ini kan sudah berteman dari kecil ya. Jadi ibunya si Avila ini pun sudah menyayangi Karen sama seperti dia menyayangi putrinya sendiri. Karen setiap kali itu datang ke kuburan si Avila. Bahkan dia menutupi kamarnya dengan berbagai macam poster-poster dari foto Avila. Bahkan Karen kayak ala-ala detektif gitu guys. Dia mengumpulkan clippingan-clippingan majalah mengenai kasus Avila ini guys. Pada Juli tahun 1988, ada seorang remaja yang bernama Eva Shirembolo yang melaporkan kepada polisi bahwa dia secara tidak sengaja melihat Karen, Laura, dan Avila memasuki hutan. Dan setelah beberapa lama kemudian, dia kembali melihat Karen dan Laura yang kembali pulang. Kemanakah Avila? Akhirnya Karen dan Laura ditangkap oleh polisi. Mereka pun mengakui kesalahan mereka. Motif dari pembunuhan mereka ini adalah mereka kesal karena pacar-pacar mereka sebelumnya pernah tergoda sama si Avila. Bahkan mengatakan bahwa si Avila ini sudah merusak banyak hubungan percintaan. Mereka berdua dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karen bebas pada Desember 2011, sedangkan Laura bebas pada Desember 2012. Setelah bebas, Karen ini ingin membuat sebuah film mengenai perjalanan hidupnya guys, mengenai kisah pembunuhan Avila dan kisahnya dia waktu di penjara. Film tersebut diberi judul A Killer Among Friends. Kasus terakhir adalah kisah tragis dari seorang gadis yang bernama Sarah Stern. Dia adalah seorang gadis yang saat itu berusia 19 tahun. Sarah merupakan anak yang baik dan penuh perhatian. Dia menghilang selama kurang lebih 2 bulan. Keluarga maupun polisi ikut mencari, tapi tidak menemukan hasil sama sekali. Mobil Sarah ditemukan di sebuah jembatan di kota Neptune. Liam McTasney dan Taylor Preston merupakan teman dari Sarah sedari kecil. Taylor ini merupakan teman kencan Sarah di acara prom night waktu SMP. Sedangkan Tyler dan Liam merupakan teman satu kamar di asrama. Mereka itu ikut juga loh membantu polisi dan keluarga untuk mencari Sarah Stern. Akhirnya setelah sekian lama ditemukanlah sebuah bukti yang paling meyakinkan serta paling mengejutkan bahwa seorang teman dari Tyler dan Liam yang bernama Anthony Carey. Dia merekam percakapan serta pengakuan dari Liam, di mana si Liam ini mengakui secara detail bahwa dia membunuh Sarah Stern dan membuang tubuhnya di sebuah jembatan. Pada video yang berdurasi 1,5 jam tersebut, si Liam mengatakan bahwa dia membunuh Sarah menggunakan stopwatch untuk mengetahui waktu pembunuhan. Gila gak sih itu dia guys? Ditangkaplah si Liam dan Tyler ini oleh polisi guys. Motifnya mereka adalah mereka ingin mencuri tabungan Sarah, peninggalan dari ibunya Sarah yang sudah meninggal. Diperkirakanlah sama mereka bahwa tabungan Sarah ini ada kurang lebih $100.000. Tapi ternyata ketika mereka mendapatkan, mereka hanya menemukan ada $10.000 saja. Ironis ya guys, gara-gara uang segitu mereka sampai harus membunuh temannya sendiri. Liam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Tyler dihukum 20 tahun penjara. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga ya guys kita ini semua dijauhkan dari teman-teman toksik seperti mereka itu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk support terus channel YouTube gue ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!